Sudah perlukah reformasi jilid 2? Oleh Anton Permana dari Tanhana Dharma Mangkrava Institute. Menurut saya, permasalahan Indonesia hari ini bukan lagi pada siapa presiden, siapa oposisi, bahkan ancaman COVID-19 lagi. Cukup semua itu menguras habis energi kita dan mengalihkan fokus perhatian kita selama ini. Permasalahan kita hari ini yang paling darurat itu adalah ancaman hilangnya kedaulatan negara yang beralih ke bawah kendali kelompok elit global dan para cukong. Tanpa kita sadari, ternyata reformasi telah memporak-porandakan sendi bernegara kita. Konstitusi kita disulap jadi liberal, budaya kita ditukar menjadi super liberalis dan sekuler. Reformasi ternyata hanya halusinasi indah yang melenakan. Pasca reformasi, bangsa kita kehilangan arah, kehilangan panutan. Karena secara sistematis, sesama anak bangsa diadu domba. Anak-anak PKI dihidupkan kembali dan dijadikan sebagai ujung tombak pendobrak runtuhnya Orde Baru hingga sekarang. Kelompok fundamentalis direkrut untuk dijadikan bomber agenda Islamofobia. Kelompok liberal diberikan panggung untuk merontokkan jati diri bangsa melalui film, sinetron, infotainment, dan berbagai event hedonis yang jauh dari nilai luhur Nusantara dengan topeng modernisasi. Di mana semua itu sebagai strategi melemahkan karakter anak bangsa supaya labil dan murah dicucuk hidungnya. Cukuplah semua sampai di sini. Mari kita tepuk jidat kepala kita masing-masing. Ini semua hanyalah permainan elit global semata, ibarat orkestra indah yang melenakan kita. Padahal semuanya adalah cara halus mereka merampok negara kita, menghisap kekayaan negara kita, dan menguasai semua lini kehidupan kita. Hari ini, secara ekonomi, hutang negara kita tinggi menggunung dan terancam gagal bayar. Aset vital negara tergadai, BUMN strategis tergadai, infrastruktur utama dan fasilitas yang mengurusi hajat hidup orang banyak terancam diambil alih asing dan asing. Semua potensi sumber daya negara ini seakan sengaja dikuras sehabis-habisnya hingga kering kerontang alias bangkrut. Produk impor merajalela dan menghabisi produk lokal anak bangsa. Bahkan, kebutuhan sandang pangan, garam dan sayur mayur pun negara ini bergantung pada impor. Sangat parah dan memilukan bagi negara agraris dan maritim terluas lautnya di dunia ini. Sumber kekayaan alam hampir semuanya dikuasai asing. Miliaran dolar mengalir ke luar negeri setiap tahun. Negara hanya dapat sisa rimah-rimahnya saja. Negara tak ada kemandirian dan kedaulatan lagi. Korupsi semakin sistematis. Kasus besar seperti Jiwasraya, Bumi Putra, ruang guru online yang triliunan rupiah menguap dan tenggelam begitu saja. Pengangguran bertambah banyak. Masyarakat semakin miskin, semua harga melambung tinggi. Hingga BPJS pun dinaikkan tanpa peduli derita rakyat. Hebatnya, pemerintah seakan tutup mata dan pelanga pelongo saja. Entah tidak peduli atau karena tidak berdaya, tak tahu kita. Inilah yang disebut penjajahan gaya baru alias neokolonialisasi. Kita miskin, mereka kaya raya yang dirampas dari negeri kita. Sebentar lagi, undang-undang haluan ideologi Pancasila, RUU Omnibus Law akan disahkan. Setelah sebelumnya undang-undang Minerba dan undang-undang Corona juga sudah disahkan. Lihatlah cara mereka memainkan kita. Di saat semuanya lumpuh karena wabah, di saat itulah mereka mengambil kesempatan.